selepas memisahkan Big Mom dengan Kaido di atap kastil, pertarungan puncak antara Kid dan Law melawan Big Mom kemudian terjadi di dalam kastil Onigashima, tepatnya di lantai 2. Saat itu, ketika pertarungan hendak terjadi, tiba-tiba saja Kid merasakan rasa sakit pada tubuhnya. Dia merasa tubuhnya seolah-olah ditusuk oleh pedang dan membuatnya tersungkur ke lantai. Usut punya usut, apa yang menimpa Kid saat ini ternyata disebabkan oleh Hawkins yang kala itu tengah bertarung dengan Killer. Hawkins mengungkapkan bahwa dirinya telah terhubung dengan jiwa Eustace Kid dengan boneka voodoo miliknya. Jadi dengan demikian, serangan-serangan yang barusan Killer lancarkan padanya telah dia limpahkan pada tubuh Kid. Maka dari itu, seolah ingin menekan Killer, Hawkins pun menegaskan jika Killer berhasil membunuh dirinya, itu sama saja dia membunuh kaptennya sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh Hawkins ini rupanya telah mampu membuat Kid tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus saja terbaring di lantai tanpa tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Yang mana kondisi ini pun kemudian dimanfaatkan Big Mom untuk segera melancarkan serangan combo dari Hera dan Napoleon. Namun, sesaat serangan Big Mom hendak dilancarkan pada Kid, dengan sigap Law berhasil menghadangnya. Seakan merasa kesal, Law berkata pada Kid untuk tidak menjadi beban di pertarungan penting ini. Di tengah Law menghadang serangan Big Mom, dari arah dekat, Prometheus yang kesal pada Law karena berani menyakiti tuannya, dia lalu melayangkan serangan apinya. Serangan dari jarak dekat ini pun seketika mampu mengenai Law dan membuatnya terhempas dari hadapan Big Mom. Melihat celah terbuka lebar, sambil berputar di udara, Big Mom akhirnya berhasil melayangkan serangan kombonya pada Kid yang tengah terbaring di lantai. Serangan ini sangatlah kuat, bahkan sampai membuat lantai yang mereka pijak ikut hancur bersamaan dengan terbaringnya Kid dan juga Law. Tak lama setelahnya, Kid yang mencoba bangkit tiba-tiba kembali merasakan rasa sakit di kepalanya. Tanpa tahu apa yang dia alami, Kid mulai merasa muak dengan kondisi tubuhnya ini. Padahal baginya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bisa mengalahkan Yonko. Akan sangat memalukan jika hidupnya sebagai bajak laut malah menjadi lelucon karena tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, dengan ekspresi yang penuh akan kesombongan, Big Mom berkata pada Kid bahwa kondisi saat ini begitu sangat menyedihkan. Kid dari tadi terlihat berputus asa, seolah ingin mati dengan sendirinya. Sakit kepala yang dirasakan oleh Kid ternyata disebabkan oleh perbuatan Hawkins yang sedang membentur-benturkan kepalanya ke tiang tembok. Tanpa henti, dia terus membenturkan kepalanya demi bisa menyakiti mental Killer yang dia lawan. Melihat hal itu, Killer yang dari tadi diam tanpa bisa melawan, kemudian memohon pada Hawkins untuk menghentikan perbuatannya. Baginya, daripada melihat Kid menderita, lebih baik Hawkins membunuh dirinya jika dia mau. Mendengar permohonan dari Killer, Hawkins lalu menghentikan perbuatannya itu. Sambil menendang-nendang tubuh Killer, Hawkins pun menegaskan bahwa melengsarkan seorang Yonko hanyalah sebuah mimpi yang besar. Mau senekat apapun, para Yonko sejatinya tidak akan pernah bisa ditumbangkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berkuasa selama bertahun-tahun, sudah sepantasnya jika mereka ini tidak terkalahkan. Maka dari itu, berdasarkan ramalan yang dirinya percayai, kita sebagai orang baru harusnya memihak ke sisi mereka. Karena dengan begitu, persentase untuk bisa tetap hidup akan jauh lebih tinggi. Di sisi lain, merasa muak dengan omong kosong yang diucap oleh Hawkins, sambil berusaha berdiri, Killer lalu bertanya, apa yang akan terjadi jika dirinya melukai sesuatu yang tidak ada penggantinya? Seakan menjawab dari pertanyaan itu, secara mengejutkan, Killer tiba-tiba melesat ke arah Hawkins. Tanpa segan, dia berhasil melayangkan satu tebasan hingga membuat lengan kiri Hawkins terpenggal. Sambil mengeluarkan boneka voodoo yang terhubung dengan Kid, Killer mengatakan bahwa kaptennya Eustace Kapten Kid sebenarnya tidak memiliki lengan kiri.
Kemudian setelah itu, sesaat Hawkins mengeluarkan kartu asnya yaitu makhluk jerami raksasa. Dengan sangat mudah, killer dapat memenggalnya lewat teknik bernama Zanshu Claw. Merasa tak ingin dikalahkan, Hawkins selalu mempertaruhkan takdirnya pada kartu yang akan dia ambil. Dan secara tak terduga, di sana Hawkins malah mendapatkan kartu bergambar menara kastil. Hal ini seolah menandakan bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Dan benar saja, lewat teknik pamungkas bernama Jin Sonic, killer pada akhirnya mampu menghabisi Hawkins dengan satu tebasan vertikal. Yang mana hal ini pun menjadikan killer keluar sebagai pemenang dari pertarungan ini. Bersamaan dengan kemenangan yang diraih partnernya, tentu membuat Kid saat ini dapat bergerak dengan bebas. Tatapan tajam disertai darah yang mengalir di wajah seakan menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera menghajar pantat seorang Yonko. Setelah berhasil terlepas dari bayang-bayang boneka voodoo, kini akhirnya Kid dapat dengan bebas untuk melakukan pertarungan yang serius. Bersama Lau yang berada di sampingnya, mereka berdua tampak tengah merencanakan sesuatu untuk bisa menumbangkan Big Mom. Sambil berbisik ke arah Lau, Kid menanyakan perihal kebangkitan atau awakening buah iblis milik Lau. Dia bertanya apakah Lau sudah menguasainya atau belum. Mendengar pertanyaan itu, Lau pun menjawab bahwa dirinya belum terbiasa untuk selalu mengaktifkan awakeningnya. Karena untuk menggunakan awakening terus-menerus, itu akan menguras banyak sekali energi. Di sisi lain, Kid menimpalinya dengan jawaban yang serupa. Dia menambahkan meski itu harus memakan banyak energi, tapi kalau begini caranya, kita tidak akan bisa menumbangkan seorang Yonko. Di tengah mereka berdua merencanakan sesuatu, dari arah depan tiba-tiba saja Big Mom datang melancarkan serangan. Tidak tanggung-tanggung, dampak dari serangannya tersebut seketika mampu membuat Kid terhempas keluar kastil bahkan sampai pertahanannya ikut roboh. Di saat situasi mulai sulit melihat Kid yang sedang terjatuh, dari atas Big Mom terlihat Lau tengah akan mengaktifkan kemampuan awakening buah iblisnya. Sambil menyebut nama teknik baru bernama Chrome, Lau mulai menciptakan room kecil dari telapak tangan. Setelahnya, Lau lalu mengaktifkan teknik bernama Anesthesia guna melapisi pedangnya dengan room kecil tadi yang telah dia buat. Seolah ini adalah pengembangan dari teknik room miliknya. Pada saat Lau berhasil menusukkan pedang tersebut ke tubuh Big Mom, Lau mengatakan bahwa pedangnya ini tidak akan memberi luka irisan, melainkan ini akan mempengaruhi seluruh tubuh Big Mom dengan cara yang lain. Dan benar saja, dengan dilepaskannya teknik bernama Shockwave, seketika Big Mom pun menjerit kesakitan. Seluruh tubuh Big Mom langsung tersengat arus listrik yang sangat kuat, sampai-sampai membuat tubuhnya tak bisa bergerak dan mengeluarkan asap. Serangan yang ditunjukkan pada Big Mom ini rupanya tidak berhenti sampai di situ. Seakan tak ingin kalah dari Lau, Kid yang berhasil menyentuh tubuh Big Mom kemudian mulai mengaktifkan teknik awakeningnya bernama Assign. Lewat tekniknya ini, secara tiba-tiba tubuh Big Mom menjadi medan magnet yang dapat menarik semua benda logam. Mau itu pedang, pistol, tiang bangunan, semuanya dipaksa ditarik ke arah Big Mom. Dan dengan teknik penutup Pancrash milik Kid, benda-benda logam yang ditarik tadi langsung meluncur menuju Big Mom dengan sangat cepat. Akibatnya, berkat rentetan serangan combo awakening Lau dan Kid ini pun telah berhasil membuat Big Mom terkubur di puing-puing rongsokan. Sungguh sangat ironi, Yonko sekelas Big Mom malah dibuat seperti rongsokan di hadapan dua kekuatan baru yang telah terbangkitkan. Kemudian setelahnya, di saat Kid dan Lau mengira sudah memenangkan pertarungan, secara mengejutkan di balik puing-puing reruntuhan, Big Mom rupanya masih mampu bangkit kembali. Demi segera mengakhiri pertarungan, Big Mom lalu mengeluarkan teknik bernama Soul Focus, di mana dengan tekniknya ini Big Mom dapat mengambil umur dari jiwa orang-orang di sekitar. Siapapun yang takut padanya, jiwa mereka akan dia renggut untuk dijadikan sebagai homis. Tidak cuma itu, merasa kalau jiwa para kroco yang dia ambil tidak begitu kuat,
Big Mom kemudian memakan 1 tahun umurnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Dan apa yang dilakukan oleh Big Mom ini pun seketika membuat tubuhnya kini menjadi lebih besar. Dia tampak memancarkan aura kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Di sana, seolah mengakui kehebatan Kid dan Law, Big Mom mengatakan, jika kalian memang serius untuk merebut tahta, cobalah untuk mengalahkannya. Karena saat ini dirinya akan segera menunjukkan seperti apa kekuatan Yonko yang sebenarnya. Di sisi lain, meski Kid dan Law dibuat terkejut, tapi mereka berdua tampak terlihat tegar dan masih berdiri di hadapan Big Mom. Di satu sisi, Law mengatakan bahwa dirinya harus segera mengalahkan monster seperti Big Mom untuk bisa mengungkap kebenaran suatu sejarah. Di sisi satunya, Kid menegaskan tak peduli apapun resiko yang dia dapat, dirinya akan segera melengsarkan Big Mom dari tahtanya. Namun sayang, seiring pertempuran berjalan, dikarenakan kekuatan Big Mom saat ini telah semakin kuat, semangat yang sebelumnya Kid dan Law perlihatkan tampaknya tidak memberikan pengaruh sama sekali. Sekeras apapun mereka berdua, pada akhirnya mereka malah dibuat tidak berkutik dan langsung terkapar di hadapan Big Mom. Sementara itu, para anak buah Kid dan Law yang berada di dekat pertarungan sontak melontarkan permohonan pada Big Mom untuk segera menghentikan serangannya, karena kalau itu dilanjutkan, bisa-bisa kedua kaptennya akan mati. Mendengar hal itu, dengan sombong Big Mom menyatakan bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Sungguh sangat menyedihkan, anak buah Kid dan Law malah mengemis padanya seolah sudah tidak memiliki harapan lagi. Merasa kesal dengan rengekan yang dari tadi terus mereka lontarkan, di saat anak buah Kid dan Law hendak bergegas mengobati kaptennya, tiba-tiba saja Big Mom langsung meluncur ke arah mereka sambil melancarkan serangan arus listrik yang sangat kuat. Dan kini, dikarenakan sudah tidak ada lagi orang yang bisa dia lawan, Big Mom lalu menengok ke arah atap kastil. Di sana, Big Mom berencana akan pergi menghampiri Kaido guna membantunya menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Akan tetapi, di saat Big Mom hendak bergegas, secara tiba-tiba Big Mom terkena tusukan pedang yang memanjang dari Law. Dengan teknik Chrome Shock Wheel miliknya, seketika Law berhasil menyakiti tubuh raksasa Big Mom. Dia terlihat kesakitan dengan efek gelombang kejut yang telah Law lancarkan. Di sisi lain, melihat Big Mom tengah kewalahan dengan cara menarik semua benda logam, mau itu yang masih berserakan atau yang telah dijadikan homies, Kid mulai mengumpulkan benda rongsokan guna menciptakan satu serangan kuat. Dan dengan menggunakan teknik bernama Pangkornadio, Kid akhirnya berhasil melayangkan serangan keras pada Big Mom. Terlihat robot banteng raksasa yang telah Kid ciptakan ini mampu membuat Big Mom langsung terhempas jauh ke lantai. Di sana, seolah percaya bahwa Kaido bisa diatasi oleh Luffy, baik Kid maupun Law, keduanya sama-sama berteriak bahwa mereka tidak akan membiarkan Big Mom naik ke atap meski itu harus mempertaruhkan nyawa. Setelah berhasil menghempaskan Big Mom, saat ini Kid dan Law malah berdebat satu sama lain. Law yang sudah tidak sudi lagi untuk menjadi pembuka serangan, sementara Kid yang bersikeras untuk tidak mempedulikan hal seremeh itu. Di tengah keduanya berdebat, dari arah depan, Big Mom yang kembali bangkit tampak dibuat kesal karena tulang rusuknya telah dipatahkan. Sambil mengobatinya dengan menggunakan beberapa roh, secara mengejutkan seluruh anggota tubuh Big Mom pun kini dapat pulih kembali. Dengan langsung menggabungkan 3 homies spesialnya yaitu Prometheus, Napoleon, dan juga Hera, Big Mom kemudian melancarkan serangan ke arah Kid dan Law. Dia bahkan berhasil memotong robot banteng raksasa berkat serangan kombinasi pedangnya bernama Master Saber. Di sana, sesaat Big Mom dan Kid akan beradu bentrokan, seolah memandang remeh, Big Mom menyuruh Kid dan Law untuk berhenti berhayal bisa mengalahkannya, karena dirinya adalah orang yang telah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun, tepatnya sejak Kid dan Law masih menyusu pada ibunya. Di sisi lain, tanpa banyak bicara, Kid yang masih melayang di udara kemudian langsung mengaktifkan teknik awakeningnya bernama Assign.
dia tiba-tiba menempelkan tanda huruf S di kepala Big Mom dan juga huruf N di salah satu tembok besi yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Kid ini rupanya adalah untuk menciptakan dua medan magnet yang akan saling menarik, di mana Big Mom dan tembok besar tadi pun saat ini telah saling menempel satu sama lain. Dengan memanfaatkan robot banteng raksasa di depannya, Kid lalu berniat untuk segera menabrakkannya pada Big Mom yang tidak bisa bergerak. Akan tetapi, sesaat robot tersebut hampir mengenai tubuh Big Mom, dengan sekuat tenaga, Big Mom berhasil membalikkan badannya. Dia mampu berlindung di belakang dan menjadikan tembok sebagai pelindungnya. Setelah terbebas dari efek medan magnet, dengan raut wajah yang penuh akan kekesalan, Big Mom lalu mulai memunculkan salah satu homies terkuatnya. Lewat pedang Master Saber, tiba-tiba muncul sosok homies raksasa bernama Misery. Dia langsung menghantam Kid dan membuat bangunan di sekitar luluh lantah dibuatnya. Di saat Big Mom tengah asik memerintahkan Misery untuk menghabisi semua orang, tanpa disadari, Law telah menjatuhkan sebuah bangunan besar ke arah Big Mom, yang mana hal ini pun seketika membuat Big Mom langsung tertimpa oleh bangunan besar tersebut. Seakan ini adalah kesempatan untuk bisa menghabisi Big Mom. Dengan cepat, Law segera memberikan Big Mom sebuah tusukan pedang yang dapat memanjang dan membesar. Terlihat saking panjang dan besarnya, selain dapat menembus Pulau Onigashima, bilah pedang tersebut sampai-sampai tertancap di dasar tanah Wano Kuni. Setelah dirasa cukup untuk menciptakan pijakan dengan sisa-sisa kekuatannya, Law kemudian mengaktifkan teknik bernama Fangser Whale. Seketika, gelombang kejut yang sangat besar pun muncul di sekeliling pedang tersebut. Tanah Wano yang dijadikan tumpuan bahkan ikut hancur dan menciptakan sebuah lubang besar. Efek dari gelombang kejut yang sangat dahsyat ini pun tentu berdampak pada tubuh Big Mom. Dia dibuat terkapar di antara lubang yang telah dibuat oleh Law. Melihat Big Mom mencoba berusaha bangkit tanpa ada jeda sama sekali dari arah atas, Kid langsung melepaskan sebuah teknik bernama Damned Bang. Serangan berbentuk laser ini lantas membuat Big Mom pun ikut terdorong menuju lubang yang berada di dekatnya. Namun ternyata meski serangan Kid ini cukup kuat, Big Mom masih mampu menahan dorongan dari serangan tersebut. Dia berhasil bertahan dengan cara berpegangan pada ujung di setiap sisi lantai. Dalam kondisi yang masih menahan serangan laser, untuk bisa meningkatkan kekuatannya, Big Mom lalu mengaktifkan teknik Soul Focus. Hal ini bertujuan guna menarik paksa umur dari jiwa milik Kid dan Law beserta anak buahnya. Melihat teknik Soul Focus hendak diaktifkan, tentu membuat anak buah Kid dan Law pun berlarian berusaha menghindar. Mereka semua memberikan saran pada kaptennya untuk segera mundur karena ini akan sangat beresiko. Namun, di sisi lain, baik Kid maupun Law, keduanya sama sekali tidak mempedulikan saran tersebut. Mereka berdua yang tidak terpengaruh oleh Soul Focus meyakini akan satu hal, bahwa jeritan kematian dari seorang Yonko telah mulai mereka dengar. Seolah ingin segera mengakhiri pertarungan lewat ingatannya pada Corazon, secara mengejutkan Law berhasil melancarkan teknik Rirum bernama Silence. Ini adalah sebuah teknik yang dapat menghalau suara apapun di dalam room, sehingga suara Big Mom yang berada di dalamnya tidak akan bisa didengar oleh siapapun dari pihak luar. Akibatnya, orang-orang yang jiwanya tengah ditarik oleh Big Mom akan terlepas dari efek Soul Focus, yang mana hal ini pun secara otomatis juga akan membuat seluruh homies termasuk Misery tidak dapat mendengar Big Mom yang sedang merengek meminta pertolongan. Dan dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bisa menolong Big Mom, sambil meningkatkan energi kekuatannya, Kid lalu melancarkan kembali serangan laser Damned Bang. Terlihat bersamaan dengan Law yang berhasil menebas Misery menjadi dua, serangan dahsyat laser yang dilancarkan Kid ini akhirnya mampu mendorong Big Mom jatuh ke dalam lubang besar. Seakan ini adalah akhir dari seorang Yonko, Kid bersama Law lalu mengatakan bahwa era Big Mom kini telah berakhir. Sudah waktunya bagi mereka untuk melengsarkan para Yonko dari singgasana.
Sementara itu, dalam kondisi yang sedang terjatuh, Big Mom tiba-tiba teringat pada sosok Goldie Roger yang sangat dia benci. Big Mom merasa apa yang telah diucap oleh Roger malah membuat dunia yang awalnya damai sekarang berubah menjadi era bajak laut. Semua orang di segala penjuru dunia berlomba-lomba untuk mencari harta karun One Piece. Menurutnya, sebelum Roger mati, seharusnya dia memberitahukan padanya tentang apa itu One Piece, di manakah itu dan seperti apakah itu, bukannya malah mengirim anak-anak muda yang harus dia lawan. Seiring Big Mom mencurahkan kekesalannya pada Roger, sesaat dirinya jatuh ke dasar tanah Wano Kuni, seketika sebuah ledakan muncul diikuti oleh gumpalan lahar, yang mana hal ini pun tentunya menjadi pertanda bahwa Big Mom telah berhasil dikalahkan oleh dua supernova kuat, yaitu Eustass Captain Kidd dan juga Trafalgar di Waterloo.